Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu tentang mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrocontroller. Pertama-tama itu pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu chip tunggal yang memuat sirkuit digital untuk melakukan fungsi aritmetika, logika, komunikasi, dan kontrol dengan melakukan eksekusi instruksi atau program dalam urutan tertentu. Berbeda dengan rangkaian perangkat keras elektronik seperti rangkaian IC digital atau relay, sistem berbasis mikroprosesor mempunyai kelebihan yaitu fleksibilitas yang tinggi, karena perubahan dapat dilakukan dengan mengubah pemrograman pada perangkat lunak. Selanjutnya bagian-bagian dari mikroprosesor. Pertama ada register. Register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Selanjutnya ada ALU atau Algorithm and Logic Unit, berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmetika. Selanjutnya ada Timing and Control Unit, berfungsi untuk mengambil dan mendekodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Selanjutnya, CPU. CPU ini berfungsi mengatur pengendalian dan proses alih data yang terjadi dalam sistem mikroprosesor. Alih data berlangsung melalui saluran yang disebut dengan data bus. Alih data bisa terjadi dari memori ke CPU atau dari I/O ke CPU ataupun sebaliknya, dan dikendalikan melalui saluran yang disebut dengan control bus. Bus alamat bekerja mengatur lokasi alamat memori atau I/O kemana diambil atau dikirim. Selanjutnya, fungsi utama mikroprosesor adalah sebagai unit yang mengendalikan seluruh kerja sistem mikroprosesor. Beberapa fungsi lain dari mikroprosesor yaitu antara lain mengambil instruksi dan data dari memori, memindah data dari dan ke memori, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal instruksi, menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor, dan mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmetika. Selanjutnya, langkah-langkah prosesor dalam menjalankan suatu instruksi. Pertama itu ada instruction fetch. Pertama, instruction register. Proses kerja dimulai dengan penjemputan instruksi baru dari memori ke IR atau instruction register. CU atau control unit menerjemahkan isi register CS atau kode segmen dan IP atau instruction pointer untuk menentukan letak dari instruksi baru tersebut ke memori. Hasil terjemahan isi CS dan IP ini dikirim ke memori melalui bus alamat atau address bus. CU mengirim sinyal memread untuk memberitahukan memori bahwa CU ingin membaca data memori. Kemudian, isi dari sel memori yang sesuai dengan alamat tersebut diletakkan di bus data. Beberapa saat setelah mengirim sinyal memread, CU membaca isi dari bus data dan meletakkannya di IR. Selanjutnya ada instruction decode atau dekode instruksi. Dekode instruksi adalah proses penerjemahan kode-kode oleh tabel instruksi yang ada untuk mengetahui maksud dari suatu instruksi. Isi dari IR setelah proses pengambilan instruksi tersebut kemudian diterjemahkan oleh CU untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh instruksi baru tersebut. Untuk tugas penerjemahan ini, CU menggunakan bantuan tabel instruksi yang ada di ID atau instruction decoder untuk dapat memahami maksud dari instruksi tersebut. Selanjutnya ada instruction execution. Dari hasil decoding akan didapatkan maksud dari instruksi, sehingga prosesor akan melaksanakan fungsi sesuai instruksi. Instruksi tersebut antara lain, pertama ada operasi aritmatika dan logika, data transfer, dan kontrol. Selanjutnya, pengertian register BIU dan EU dalam mikroprosesor. Pertama-tama, pengertian dari register itu sendiri merupakan memori khusus dalam mikroprosesor. Untuk mengidentifikasinya, register memiliki nama khusus yang mencerminkan fungsinya. Sebagai contoh, untuk prosesor 8086 mempunyai 14 register yang masing-masing mempunyai kapasitas 16 bit dan 9 flag. BU atau Bus Interface Unit sebagai antarmuka atau pengalamatan dengan peripheral di luar mikroprosesor. Bertanggung jawab terhadap sebuah operasi bus eksternal seperti instruction fetch atau IF, operasi baca tulis memori atau I/O, antrian instruksi, dan penghitungan alamat. EU atau Execution Unit bertujuan untuk menerjemahkan instruksi
menjalankan instruksi, mengambil instruksi dari antrian, mengirim informasi ke BU untuk mengambil data atau instruksi, cek dan update flag, dan perhitungan alamat operand. Selanjutnya ada jenis register di microprocessor. Pertama-tama ada general purpose register, dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada akumulator register atau AX, berfungsi sebagai akumulator dan berhubungan dengan jenis-jenis operasi khusus seperti aritmatika, in, out, shift, logic, rotate, dan operasi desimal berkode biner. Base register atau BX berfungsi sebagai register base untuk mereferensikan alamat memori. Operasi yang dapat dilakukan adalah rotate, aritmatika, shift, dan logic. Selanjutnya counter register atau CX berfungsi sebagai pencaca implisit dengan instruksi tertentu, misalnya terhadap perintah, loop, dan operasi string. Selanjutnya data register atau DX berfungsi menyimpan alamat port I/O selama operasi input dan output tertentu, baik alamat port 8 bit maupun alamat port 16 bit. Selanjutnya pointer register. Register ini menangani 16 bit yang biasanya mengakses memori operasi dan terdiri dari SP, BP, SI, dan DI. Dalam hal ini, register BP dan SP digunakan untuk menunjukkan ke stack. Pertama itu stack pointer, berfungsi menyimpan alamat offset dari stack. BP atau base pointer berfungsi untuk penunjuk base dalam stack yang disediakan sebagai daerah penyimpanan data. Digunakan juga dalam komunikasi dengan bahasa komputer seperti bahasa C dengan assembler. SI atau short index dan DI atau destination index berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai offset dalam segmen data memori pada saat bersangkutan. Selanjutnya ada flag register. Flag register ini merupakan register 16 bit khusus dengan posisi bit tunggal yang diperkerjakan untuk menunjuk status CPU atau hasil-hasil operasi aritmetik. Terdapat 5 flag, yaitu pertama ada carry flag, overflow flag, zero flag, auxiliary flag, dan parity flag. Selanjutnya ada segment register. Ini bertujuan untuk mengambil instruksi. Register yang berfungsi sebagai BU adalah register segment dan instruction pointer. Register ini terdiri dari 16 bit, yaitu CS atau kode segmen digunakan untuk mencatat segmen dari kode program atau instruksi. DS atau data segmen digunakan untuk menyimpan alamat dari segmen letak data. SS atau stack segmen untuk menyimpan alamat segmen memori yang dipergunakan menjadi stack. ES atau extra segmen digunakan untuk menyimpan alamat segmen tambahan. IP atau instruction pointer, register yang berpasangan dengan CS sebagai register utama untuk menunjukkan baris perintah program. Pada saat dijalankan, IP akan langsung menunjukkan pada awal program. Selanjutnya, organisasi dan pengalamatan memori pada mikroprosesor. Organisasi memori, yaitu pertama memori utama terdiri dari sejumlah sel yang masing-masing dapat menyimpan informasi sebesar 1 byte atau 8 byte. Masing-masing sel memori diberi suatu alamat atau address dimulai dari 0 sampai dengan jumlah dari sel memori dikurangi 1. Dengan adanya address ini, maka letak lokasi dari memori dapat dihubungi. Sebuah register berisi 16 bit dihitung sebelah kiri atau register segmen, dan sebuah register lain berisi 16 bit dari kanan atau register offset. Tiap segmen dapat menjangkau 64 kilobyte. Antara segmen dan offset ditulis dengan dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh seperti berikut ini, di mana 010E itu merupakan segmen dan 1406 itu merupakan offset. Pengalamatan memori. Pengalamatan memori dapat disebut pengalamatan relatif atau relative address. Dalam kasus prosesor 8088, kita perlu kemampuan 20 bit, sehingga pengalamatan yang dilakukan adalah pengalamatan mutlak atau fisik. Perlu diingat bahwa 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte, sedangkan 1 megabyte itu sama dengan 100.048.576 byte. Dengan demikian, alamat memori dari 0 sampai 1 megabyte memerlukan tempat 5 angka heksadesimal, yaitu 0000 sampai dengan FFFFF. Sedangkan register yang ada adalah 16 bit, yang berarti hanya dapat menampung 4 digit heksadesimal.
yaitu dari 0000 sampai FFFF, sehingga dilakukan segmentasi untuk memperoleh alamat fisik 20 bit. Segmentasi dilakukan dengan penggabungan antara segmen register dengan offset register. Selanjutnya, microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, dan input-output. Dengan kata lain, microcontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja microcontroller itu sebenarnya membaca dan menulis data. Agar sebuah microcontroller dapat berfungsi, maka microcontroller tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem minimal, paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset. Yaitu ada perbedaan CISC dan RISC. CISC atau Complex Instruction Set Computing adalah kumpulan instruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengembalian dari memori atau load, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori atau store yang saling bekerja sama. Tujuan utama dari arsitektur CISC ini adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek, sehingga implikasinya hanya sedikit RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Dengan keuntungan program lebih kecil dan perintah yang diperlukan lebih sedikit. Selanjutnya ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengatur instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Karakteristik dari RISC ini adalah memiliki satu putaran eksekusi. Selanjutnya ada pipelining, yaitu sebuah teknik yang memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara simultan, sehingga proses instruksi lebih efisien. Selanjutnya, large number of register adalah jumlah register yang sangat banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang berlebih dengan memori. Selanjutnya ada microkomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Contoh dari mikrokomputer itu ada Raspberry Pi. Ini merupakan struktur dari mikrokomputer. Langsung ada bagian-bagian dari mikrokomputer. Pertama ada CPU atau mikroprosesor, berfungsi sebagai unit pengolah utama. Unit ini terdiri dari sebuah kalkulator dan unit pengontrol atau CPU. Selanjutnya ada input-output device. Piranti I/O ini dibutuhkan untuk menghubungkan piranti di luar sistem. I/O dapat menerima atau memberi data dari atau ke mikroprosesor. Untuk menghubungkan antara I/O interface dengan mikroprosesor dibutuhkan piranti address. Selanjutnya ada memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari dua macam. Pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan unit memori yang dapat dibaca atau ditulisi. Data dalam RAM bersifat volatil atau akan hilang jika tidak ada daya. RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. ROM atau Read Only Memory merupakan memori yang hanya dapat dibaca. Data tidak akan terhapus meskipun aliran listrik terputus. Selanjutnya ada sistem minimum microcontroller. Sistem minimum microcontroller merupakan suatu rangkaian yang dirancang dengan menggunakan komponen-komponen seminimum mungkin untuk mendukung kerja microcontroller sesuai yang kita inginkan. Sistem minimum microcontroller ini memiliki pendukung input-output yang programmable dan RAM yang on-chip. Selanjutnya ada blok pada sistem minimum. Pertama itu ada microcontroller. Hanya dapat menangani satu program aplikasi mengingat memorinya yang sangat terbatas dan sudah mengandung beberapa peripheral yang langsung bisa dimanfaatkan.
Misalnya port paralel, port serial, komparator, konversi analog ke digital atau ADC, dan sebagainya. Selanjutnya ada catu daya, itu berfungsi untuk memberikan catuan ke sistem minimum sebesar 5 volt. Blok catu daya terdiri dari regulator 7805, kapasitor, resistor, dan indikator LED. Selanjutnya input atau output, berfungsi sebagai input dan output dan terdiri dari blok input atau push button dan keypad, dan blok output, LED dan LCD. Selanjutnya osilator, berfungsi untuk membangkitkan sinyal clock dan terdiri dari kapasitor keramik dan kapasitor kristal. Osilator ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal clock dan terdiri dari kapasitor keramik dan kapasitor kristal. Serial berfungsi untuk mengirimkan data secara serial. Blok serial terdiri dari IC MAX232 dan port serial MEL atau DB9. MAX232 merupakan komponen untuk mengubah tegangan level TTL menjadi lebih tinggi ke level RS232 sebelum data tersebut ditransmisikan secara serial. Reset. Rangkaian reset sama fungsinya dengan rangkaian reset pada komputer. Fungsi reset microcontroller yaitu untuk merestart program sehingga kembali ke program awal. Ini merupakan contoh dari sistem minimum yang menggunakan mikroprosesor Atmega 8535. Selanjutnya, mikrocontroller Atmega 8535. Atmega 8535 itu adalah mikrocontroller CMOS 8-bit daya rendah berbasis arsitektur RISC. Instruksi dikerjakan pada satu siklus clock. Atmega 8535 mempunyai throughput mendekati 1 Mbps per MHz. Hal ini membuat Atmega 8535 dapat bekerja dengan kecepatan tinggi walaupun dengan penggunaan daya rendah. Fitur-fitur dari Atmega 8535 itu pertama ada ADC atau Analog to Digital Converter, 3 buah timer atau counter, watchdog timer dengan osilator internal, unit interupsi internal dan eksternal, SRAM sebesar 512 byte, EEPROM sebesar 512 byte, dan memori flash. Selanjutnya ada saluran I/O sebanyak 32 buah yang terdiri atas port A, B, C, D, dan D, dan CPU yang terdiri atas 32 register. Selanjutnya ada port antarmuka SPI untuk mendownload program ke flash dengan port ART untuk komunikasi serial. Langsung port A Atmega 8535. Pin 33 sampai dengan pin 40 merupakan pin dari port A. Pin ini merupakan 8 bit direksional dari port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan internal pull-up resistor. Pada seri AVR Atmega 8535 dilengkapi dengan 8 saluran ADC internal dengan fidelitas 10 bit. Di sini merupakan fungsi khusus dari pin-pin pada port A. Untuk port B Atmega 8535, fungsi pin 1 sampai dengan pin 8 merupakan pin dari port B. Merupakan 8 bit direksional port I/O. Output buffer port B dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara langsung. Data direction register port B harus disetting terlebih dahulu sebelum port B digunakan. Ini merupakan tabel fungsi port B. Selanjutnya ada port C Atmega 8535. Port C merupakan 8 bit port I/O 2 arah. Pada port C terdapat internal pull-up resistor. Ketika pin di port C disetting low atau 0, maka arus akan mengalir jika resistor pull-up internal diaktifkan. Ini ada fungsi khusus dari port C, ada 4 buah pin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.